Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Di Anaja, channel yang akan membahas seputar baking, review alat, kuliner, ide bisnis, dan hal-hal yang perlu kita pelajari untuk menghasilkan cuan. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram, TikTok, dan Facebook Di Anaja, biar gak ketinggalan update video terbaru dari kami. Tahun baru kurang 2 bulan lagi. Nah, di video kali ini kita mau bahas ide bisnis kuliner yang diprediksi akan viral di tahun 2025. Kita perlu adanya ide-ide inovatif yang disesuaikan dengan tren masa kini, teman-teman. Langsung aja kita masuk yang pertama, kira-kira ide bisnis apa yang bakalan viral di tahun 2025? Yang pertama yaitu makanan berbasis kesehatan dan personalisasi nutrisi. Melihat tren masa kini yang banyak terjadi obesitas dan banyaknya penderita penyakit degeneratif seperti asam urat, kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Nah, arah ke depan orang-orang akan lebih sadar akan bahayanya makanan-makanan yang mengandung lemak berlebih dan gula berlebih. Jadi, orang-orang akan memilih makanan berbasis yang lebih sehat. Jadi kalau diprediksi, makanan berbasis apa yang akan viral yaitu makanan berbasis kesehatan dan personalisasi nutrisi, teman-teman. Kenapa? Karena masyarakat semakin peduli akan kesehatan dan kebutuhan nutrisi individu. Bisnis kuliner ini bisa menawarkan makanan yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan nutrisi pribadi setiap orang, seperti makanan yang rendah karbohidrat, atau tinggi protein, atau makanan khusus untuk orang diabetes, khusus untuk orang darah tinggi, atau khusus untuk orang asam urat gitu ya. Itu disesuaikan dengan personalisasi individu. Untuk teknologinya bagaimana? Ini bisa penggabungan menggunakan aplikasi untuk analisis nutrisi yang menyesuaikan menu sesuai kebutuhan konsumen. Nah, di situ customer bisa memasukkan data seperti usia, berat badan, dan tujuan kesehatan mereka untuk mendapatkan rekomendasi makanan. Nah, kemudian kenapa bisa berpotensi viral gitu ya? Nah, itu semakin banyak orang tertarik menjaga kesehatan lewat makanan, apalagi dengan dukungan data, promosi di media sosial melalui testimoni pelanggan tentang perubahan kesehatan dapat membantu ide ini untuk viral. Siapa sih yang gak mau lebih sehat? Tentunya makin banyak orang yang lebih sehat dan ingin bertestimoni tentang kafe-kafe yang menunjukkan bahwa ini adalah kafe sehat. Bisa juga kafe yang akan viral ini adalah kafe yang mencantumkan kalori makanan yang akan customer pesan. Di situ sudah tertera makanan A berapa nilai kalorinya, makanan B, makanan C. Jadi customer sudah bisa menentukan mana yang akan dimakan oleh dia, dikonsumsi saat itu juga untuk kebutuhan kalori harian mereka. Untuk contoh produksi makanannya, mungkin teman-teman bisa menyediakan burger dari nabati, atau susu almond, atau dessert vegan, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua yaitu kafe yang berpotensi viral untuk di 2025 yaitu kafe virtual reality atau augmented reality yang bertema interaktif. Pengalaman makan yang unik yang memanfaatkan teknologi virtual reality atau augmented reality. Nah, pengunjung di sini bisa menikmati makanan di suasana virtual yang dibuat sesuai dengan tema tertentu, seperti hutan, hujan, ruang angkasa, atau bawah laut. Jadi, teman-teman di sini bisa nih berpeluang membuka kafe yang bakalan viral untuk di tahun 2025. Dengan teknologi menggunakan headset virtual reality atau augmented reality untuk menghadirkan pengalaman visual dan audio imersif. Selain itu, hidangan bisa dibuat agar berinteraksi dengan tema virtual. Contohnya makanan yang terlihat seperti planet ketika di augmented reality gitu ya. Terus kenapa bisa viral? Karena konsep kafe ini bertema interaktif. Ini menarik bagi generasi muda dan bisa mendapatkan banyak perhatian di media sosial, terutama bagi mereka yang ingin mencoba pengalaman kuliner yang unik dan seru untuk dibagikan. Tentunya makanan-makanan yang disajikan di situ juga makanan-makanan yang
sudah diuji sebelumnya ya. Jangan asal nanti kalau cuma menang kafe bertemanya aja, nanti pelanggan nggak balik lagi, cuma sekali buat foto-foto doang. Nah, yang ketiga yaitu makanan cepat saji robotik otomatis. Restoran tanpa tenaga kerja manusia di garis depan, melainkan seluruh prosesnya diotomatisasi oleh robot, mulai dari menerima pesanan, memasak, hingga menyajian. Teknologi robot dapur yang bisa memasak menu cepat saji dan memanipulasi buatan. Teknologi robot dapur yang bisa memasak menu cepat saji dan memanipulasi bahan. Mesin ini bisa disinkronkan dengan aplikasi yang memungkinkan pelanggan memesan dan menyesuaikan pesanan mereka. Wow, kayaknya seru sih. Kemarin kita udah pernah lihat nih di pameran ada robot yang bisa menyajikan kopi pesanan kita, full robot yang menjalankan. Nah, kemungkinan juga bisa dilakukan dengan makanan-makanan yang lainnya kan? Kenapa berpotensi viral? Karena kombinasi dari efisiensi, kecepatan, dan faktor wow dari penggunaan robot bisa menciptakan pengalaman yang menarik bagi pelanggan, terutama di daerah perkotaan yang padat ya. Nah, untuk yang keempat yaitu adalah jasa makanan atau immune boosting berbasis langganan. Layanan pengiriman makanan sehat yang dirancang untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, berfokus pada bahan-bahan alami yang penuh dengan vitamin, antioksidan, dan probiotik. Teknologinya bisa menggunakan platform langganan dengan sistem AI yang bisa melacak kesehatan pelanggan berdasarkan kebiasaan makan mereka dan memberikan saran makanan untuk menjaga kekebalan tubuh. Wow, ini masih berkaitan sih dengan yang nomor 1 tadi ya. Kenapa berpotensi viral? Karena kesadaran tentang kesehatan menjadi semakin besar pasca pandemi dan masyarakat mencari cara untuk tetap sehat. Konsep ini sangat potensial untuk viral, terutama dengan dukungan influencer kesehatan dan media sosial. Pokoknya media sosial itu memang menjadi alat nomor 1 untuk segala sesuatu viral ya. Jadi harus bijak ketika kita menggunakan media sosial. Kemudian yang kelima yaitu ide inovatif apalagi? Restoran berbasis keberlanjutan atau zero waste dan farm to table. Artinya, restoran yang mempromosikan keberlanjutan dengan pendekatan nol limbah atau zero waste dan hanya menggunakan bahan-bahan lokal yang segar dan berasal dari pertanian organik atau perkebunan mikro di lokasi restoran. Jadi langsung panen, langsung masak. Wow, kelihatan fresh banget kan? Teknologinya sistem yang memungkinkan transparansi bahan makanan, sehingga pelanggan bisa melihat dari mana asal bahan tersebut dan bagaimana makanan mereka dibuat. Bisa juga menambahkan fitur AR yang memungkinkan pengunjung melihat dari mana bahan makanan tersebut berasal dari melalui aplikasi. Kenapa berpotensi viral? Ya karena gaya hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi nilai jual utama yang menarik perhatian konsumen milenial dan Gen Z. Cerita di balik bahan lokal dan nol limbah dapat menjadi konten menarik untuk dibagikan di media sosial. Lagi-lagi media sosial sebagai alat yang paling utama untuk mendukung iklan ya. Nah, yang keenam, ide apa lagi? Street food modern dengan konsep makanan nostalgia. Sekarang aja banyak band-band lama yang muncul lagi, apalagi makanan ya, makanan nostalgia. Gerai makanan jalanan yang menawarkan hidangan nostalgia dari masa kecil atau makanan tradisional yang dimodernisasi namun tetap memiliki sentuhan rasa asli. Nah, teknologinya penggunaan aplikasi untuk memesan dan antrian digital yang memudahkan pelanggan, serta alat dapur modern yang tetap mempertahankan rasa otentik dari makanan tersebut. Potensi viralnya, banyak orang memiliki kenangan terhadap makanan tertentu dari masa kecil. Nah, kalau kalian apa nih makanan-makanan yang kira-kira masih diingat sampai sekarang? Pasti ada dong.
Nah, ketika kita membagikan kembali kenangan ini dapat menjadi tren viral di media sosial. Ditambah lagi dengan tampilan makanan yang instagramable dan unik tentunya. Oke, yang ketujuh yaitu food as medicine. Restoran yang mengintegrasikan ramuan herbal dan rempah tradisional. Restoran yang memadukan masakan modern dengan resep tradisional yang menggunakan herbal dan rempah-rempah yang dikenal memiliki manfaat kesehatan seperti jahe, kunyit, dan ginseng. Jadi kita lebih menonjolkan tuh rempah-rempah itu ya. Dengan teknologi penggunaan aplikasi yang menyediakan informasi mengenai manfaat kesehatan setiap ramuan pada menu serta integrasi untuk konsultasi singkat mengenai manfaat rempah bagi tubuh. Kenapa berpotensi viral? Nah, di masa di mana orang semakin peduli terhadap gaya hidup sehat, bisnis yang menawarkan makanan sebagai obat sangat potensial untuk menarik perhatian, terutama bila dikemas dengan tampilan modern dan manfaat kesehatan yang jelas. Masih kembali ke seperti nomor 1 ya, makanan yang berbasis dengan kesehatan. Kalau di sini mungkin teman-teman bisa bikin minuman-minuman yang detoksifikasi misalnya ya, atau campuran dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang di jus kemudian dimasukin di dalam botol-botol gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu ramuan jualan di tahun 2025 yang diprediksi akan viral. Kemudian yang ke-8 yaitu yang terakhir ya, dapur virtual dan menu berdasarkan AI. Wow, apa itu? Bisnis dapur virtual atau cloud kitchen yang hanya melayani pesanan online dan menggunakan AI untuk menciptakan menu baru berdasarkan tren, preferensi pelanggan, dan bahan yang tersedia. Teknologinya algoritma AI yang terus memantau tren makanan di media sosial dan analitik pesanan untuk mengkustomisasi dan menciptakan menu. Sekarang dari anak-anak sampai dewasa bahkan banyak yang menggunakan AI ya teman-teman. Dan termasuk makanan yang lagi viral saat ini apa? Tanya aja sama AI. Udah paling cerdas tuh ya. Kenapa berpotensi viral? Karena konsep ini efisien karena tidak membutuhkan ruang fisik restoran yang besar serta dapat merespon tren dengan cepat. Menu-menu baru yang dikurasi oleh AI akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna platform daring. Nah, 8 ide bisnis tadi berpotensi viral di tahun 2025. Jadi kalau teman-teman yang mau membuka usaha di tahun 2025, 2 bulan ini masih cukup untuk teman-teman bisa memilih kira-kira teman-teman mau di jalur mana nih untuk membuka restoran-restoran yang bakalan viral di tahun 2025 ini. Nah, kalau teman-teman sudah menentukan, boleh komen di bawah. Mau ide jualan apa? Mau online atau offline? Online pun bisa, offline pun bisa. Yang penting tetap berinovatif ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga usaha-usaha kita makin dilancarkan. Semoga cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.